Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanika Candi Kurnia, NIM 212211101123 dari program studi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan membahas tentang kiat-kiat merintis usaha bidang kosmetika. Yang pertama yaitu pengertian dari kosmetika. Apa itu kosmetika? Kosmetika adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan kesehatan bagi tubuh. Kosmetika itu sebenarnya adalah seni di mana saat bekerjanya sesuai dengan adjustment atau pengaturan menggunakan filling. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, misalnya epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut. Fungsi utama kosmetika ini untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Lalu sejarah kosmetika bagaimana? Jadi pada tahun 1986, kosmetika ini berfungsi sebagai body care atau perawatan tubuh, misalnya seperti sampo, sabun mandi, pasta gigi. Namun, pada tahun tersebut facial wash pun itu masih jarang sekali, adanya cleansing milk, dan juga jarang sekali kosmetika seperti cream anti-aging, dan juga pada tahun 1986 ini spesifik kepada perawatan pada bayi dan anak-anak muda. Kemudian kosmetika ini semakin berkembang kepada perawatan untuk wanita pada era 1990-an. Lalu bagaimana regulator home care di Indonesia? Kita bandingkan pada tahun 2010 dengan tahun 2020 hingga sekarang. Pada tahun 2020, regulator home care di Indonesia ini masih susah dan tidak transparan, dan hanya ada kemudahan untuk perusahaan-perusahaan besar, misalnya Unilever yang akan melakukan permohonan izin ke BPOM. Tetapi pada tahun 2020 hingga sekarang, regulator home care di Indonesia ini sudah mudah, terbuka, dan transparan. Dan semua orang memilih hak yang sama. Jadi pelaku industri kosmetik itu sudah memiliki hak yang sama untuk melakukan permohonan izin kepada BPOM terkait regulasi-regulasi. Lalu apa kata beliau? Dari webinar yang saya tonton tentang kiat-kiat merintis usaha bidang kosmetika dengan narasumber apoteker Dr. Anda Suhaidiar Sulaiman yang merupakan alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang mana beliau telah berkecimpung di dunia kosmetik sudah berpuluh-puluh tahun. Dan sekarang beliau menjadi owner dan CEO dari PT Pilar Cosmeticlone Indonesia. Trigger menjadi entrepreneur di dunia kosmetika, apa ya triggernya? Jadi beliau ini diawali dengan membantu teman, karena pada waktu itu yang memulai bisnis kosmetika itu sangat meningkat. Lalu ada pemuda yang datang ke Global Beauty untuk bekerja sama dengan menitip mereknya. Pemula pebisnis tersebut ingin memiliki produk yang legal, sehingga beliau terenyuh untuk membantu. Kemudian, beliau ini keluar dari Global Beauty dan membuat pabrik sendiri dengan skala kecil, dengan membeli mesin-mesin yang kecil, lalu dilakukan modifikasi. Dengan begitu, beliau ini juga membantu BPOM untuk mengurangi produk ilegal yang banyak di pasaran. Dengan menaungi customer yang muda, beliau juga bisa mengedukasi tata cara mengiklankan produk sesuai dengan peraturan BPOM, yaitu tidak overclaim. Seperti yang kita tahu, banyak sekali produk-produk yang diiklankan terlalu overclaim, di mana dari perusahaan industri ini sudah cukup menyetop tentang iklan-iklan agar tidak overclaim. Jadi sesuai dengan peraturan BPOM. Hanya saja terkait pengiklanan ini terlalu overclaim sejak telah didistribusikan kepada reseller.
Lalu bagaimana tipe customer? Jadi menurut beliau, customer yang berumur ini yang lebih cerewet, sedang customer yang muda ini lebih nurut dan percaya apa yang diajarkan. Sehingga sebagai pendiri industri kosmetik, beliau ini membuka kontak kapanpun untuk melayani customer sehingga dapat memenuhi apa yang diinginkan customer, sehingga customer menjadi puas. Apa saran customer untuk membangun produk? Terdapat 4 saran, yaitu yang pertama, memiliki pengalaman penggunaan kosmetika sendiri. Jadi sebelum membangun industri kosmetika itu sebaiknya memiliki pengalaman penggunaan kosmetika. Kedua, yaitu mempelajari beauty vlogger untuk mengetahui keinginan konsumen, sehingga kita mengetahui review-review bagaimana sih keinginan dari konsumen. Ketiga, yaitu melihat website Female Daily untuk melihat review-review terhadap penggunaan kosmetik suatu brand. Itu dapat dilihat dengan bintang 1 yang memiliki penilaian yang buruk, sehingga bisa dibandingkan dan melakukan improvement kepada produk yang akan kita kembangkan sehingga lebih baik dari produk sebelumnya. Yang keempat, yaitu melihat brand yang sedang booming dan trending di kalangan masyarakat. Setelah itu, apa yang harus dilakukan pemula untuk industri kecil? Baik, bagi pemula yang mau memulai usaha kosmetika, maka dapat memulai dengan jumlah yang kecil, misalnya 500 pieces saja. Yang mana 500 pieces saja ini hanya memakan budget sekitar puluhan hingga ratusan juta. Untuk bahannya sendiri dapat membeli di Tokopedia atau toko kimia. Memang kesulitannya itu tidak ada sertifikat of analysis atau COA-nya untuk bahan baku yang sedikit. Sehingga saat membeli bahan ini perlu menanyakan terkait COA. Namun, kalau ingin membeli bahan baku dengan kuantiti atau jumlah yang besar, maka dapat membeli di supplier karena harganya bisa jauh lebih murah. Terkait hilirisasi hasil riset untuk industri kosmetik, terdapat 3 pilar, yaitu peneliti, pengusaha, dan regulator, di mana perlu ada pertemuan dan komunikasi yang baik agar hilirisasinya juga baik. Hilirisasi pengembangan kosmetik ini terdapat pada formulasi. Industri kosmetik ini sifatnya lebih ke seni dibanding ke saintifikasinya. Hilirisasinya yang kental pada kosmetik itu lebih ke industri, pembuat bahan aktif kosmetik. Di situ lebih saintifik. Orang yang bekerja di industri kosmetik ini hanya mencampur bahan-bahan menjadi satu untuk mendapatkan efek benefit yang optimal, tetapi jarang sekali melakukan approval atau persetujuan terhadap efikasi dari kosmetik yang dilakukan oleh R&D. Parameter output kosmetik ini susah dinilai karena memiliki efek yang berbeda-beda setiap orangnya. Biasanya itu dinilai dari safety atau keamanan dan stabilitas karena parameternya pasti dan dapat diukur. Sedikit tentang industri kosmetik. Ada kelayakan invest peralatan. Jadi peralatan atau mesin yang dibutuhkan untuk industri kosmetik ini sangat sederhana dan simpel. Biasanya produk yang paling mahal itu serum, tetapi investasinya rendah karena tidak memerlukan panas dan dingin, hanya homogenizer dan tidak memerlukan vakum sehingga dapat menekan investasi dan investasinya rendah. Untuk pemula itu bisa dimulai dari membeli mixer double jacket untuk membuat krim malam dan siang. Lalu untuk pengujiannya ini bisa dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Pengujian untuk mikrobiologi ini setiap batch, sedangkan pengujian logam berat menggunakan alat khusus. Pengujian logam berat ini dilakukan untuk batch pertama sebagai supporting data. Jika pengujian logam berat tidak ada alatnya, bisa dilakukan di luar atau maklon luar. Untuk lama proses pengembangan. Jadi proses pengembangan itu bisa sebulan. Kalau stabilitas itu biasanya sebulan sudah kelihatan atau paling tidak 2 bulan. Selama pengembangan bisa sekalian mendaftar di BPOM dengan memiliki trademark dan tidak perlu ada sertifikat tetapi memiliki bukti daftar merek untuk mendaftarkannya ke BPOM. Jadi total keseluruhan lamanya proses pengembangan sampai produk diluncurkan itu yaitu sekitar 3 bulan. Terkait perizinan ini memang agak rumit. Proses perizinan yang paling lama itu di pemerintah daerah atau Pemda.
Sementara itu, rekor terlama izin keluar itu di lingkungan UKL atau UKL UPL yang bisa hingga 8 bulan. Izin industri ini bisa cepat, 2 minggu selesai, asal UKL, UPL-nya itu lengkap. Kalau izin produksi ini bisa cepat sepanjang mempunyai desain yang sudah disahkan oleh BPOM, pasti akan lebih cepat. Dan untuk layout kosmetika ini sesuai dengan CPKB, yaitu cara pembuatan kosmetika yang baik. Tapi sekarang perizinan ini sudah lebih mudah karena ada OSS sehingga sudah sangat membantu. OSS itu yaitu Online Single Submission, merupakan platform untuk perusahaan mikro, kecil, menengah, dan besar untuk melakukan permohonan izin usaha berbasis online. Jadi, pengembangan bahan alam itu bisa digunakan untuk industri kosmetika. Tetapi pengembangan bahan alam ini atau organik ini untuk data ilmiah itu biasanya didapat dari pemasok. Misalnya anti akne itu udah ada supporting datanya. Jadi kalau misal mau klaim ke BPOM, jumlahnya harus sesuai dengan data. Tetapi jumlah ini tidak bisa mendukung dengan apa yang diklaim. Biasanya di keterangan BPOM ini isinya itu hanya sebagai botanikal. Contohnya Centella asiatica, di mana produknya itu memiliki efek akne 1%, padahal minimal efek akne itu 10%. Itu tidak bisa ditulis untuk efek akne, hanya boleh ditulis sebagai botanikal karena efek tersebut itu tidak berfungsi sebagai anti akne. Lalu bagaimana tantangan dan saran untuk memulai bisnis? Jadi tantangan terbesarnya itu pada kemasan, karena bagaimanapun kosmetika itu dilihat pertama kali pada kemasannya. Jika kemasan bagus, maka konsumen percaya dengan isinya. Di Indonesia ini, kemasan kosmetik untuk skincare ini hampir tidak ada industrinya, sehingga harus dilakukan impor dari Cina atau negara lainnya. Itu mengapa produk kosmetika ini mahal di Indonesia, karena untuk dapat packaging yang bagus itu harus dilakukan impor dan biasanya biayanya sangat mahal. Industri kosmetika khususnya packaging yang ada di Indonesia ini memang kurang mendukung dibandingkan dengan negara lain, misalnya Korea atau negara-negara lainnya. Lalu bagaimana tantangan menghadapi brand terkenal? Jadi brand terkenal ini biasanya harganya lebih murah, karena biasanya perusahaan ini membuat harga murah dengan cara membeli bahan baku yang banyak, sehingga nantinya pada supplier ini diberikan dengan harga yang murah. Dan akhirnya biaya marketingnya ini juga menghasilkan cukup banyak. Kedua, dari brand terkenal ini biasanya memiliki sesuatu yang khas. Misalnya pada brand lokal ini memiliki sesuatu khas, yaitu kosmetika halal. Ketiga, brand terkenal ini biasanya memiliki melakukan promosi di media yang cukup melejit. Seperti yang diketahui, media sosial ini banyak sekali pengguna bagi kaum muda dan kaum yang tua, dimana banyak sekali orang ini yang sangat termakan dengan media sosial sehingga senang membeli kosmetik dari yang diiklankan di media sosial, sehingga brand terkenal ini memang cukup melejit pada promosi di media sosial. Kemudian yang ketiga adalah tantangan private label. Jadi private label kosmetik ini adalah sebuah produk yang diproduksi oleh maklan kosmetik untuk dijual kepada brand kosmetik. Kelemahannya dari private label ini hanya terbatas pada jenis produk itu saja. Private label ini lebih ke basic kebutuhan mendasar pada kebersihan atau kebutuhan rumah tangga. Apabila kosmetika ini dimasukkan ke private label, kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan juga private label ini margin yang didapat tipis, karena ketika bekerja sama dengan perusahaan besar, itu negonya sangat ketat, sehingga dari internal industri harus efisien dalam proses pengembangan produk untuk meminimalisir dari reject. Lalu sarannya bagaimana?
Jadi, saran yang pertama yaitu memiliki rekan yang bisa memasok produk. Memilih pabrik yang sesuai dengan aturan yang ada, karena jika tidak, maka dapat merusak brand sendiri nantinya. Kedua, selalu memperhatikan brand kosmetik di media sosial dan bahan-bahan yang sedang tren, karena dapat dibuat pembanding dan improvement untuk produk yang kita kembangkan. Ketiga, yaitu harus memiliki kesabaran dalam bisnis dan kesabaran dalam menghadapi konsumen, seperti yang dijelaskan tadi bahwa banyak sekali konsumen yang komplain atau yang cerewet. Dan yang keempat yaitu memahami prinsip CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik, karena harus seminim mungkin untuk mendapatkan komplain dari konsumen. Yang kelima yaitu tidak harus industri kosmetika ini memiliki modal yang besar, bisa memiliki modal yang kecil dulu yaitu dengan 500 pieces. Untuk pemula bisa membeli bahan atau mesin mesin yang murah terlebih dahulu atau mesin bekas kemudian dimodifikasi. Untuk bahannya bisa memulai dengan jumlah yang kecil yang dibeli melalui Tokopedia atau toko kimia. Baik, terima kasih. Itu merupakan penjelasan saya terkait kiat-kiat merintis usaha bidang kosmetika. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.